with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Iblis Jenderal Yanze berdiri di lapangan itu menatap kastil Snowrock yang jauh. Dia menggunakan persepsi mentalnya. Dia merasakan aliran partikel di mana-mana. Semua benda tersusun dari partikel. Cahaya yang bergerak cepat mengandung partikel. Angin apung juga terdiri dari partikel. Seluruh area Gunung Snowrock juga terdiri dari partikel yang tak terhitung jumlahnya. Kastil Snowrock, Jenderal Yanze berkata pada dirinya sendiri ketika setiap partikel kastil Snowrock menyampaikan berbagai informasi melalui persepsi mentalnya. Ada 1899 manusia di sana. Arai alarm membungkus area dan akan aktif setelah ditemukannya penyusup. Demikian juga, ada arai pembunuhan yang sangat kuat yang dikombinasikan dengan arai perangkap dan arai labirin. Aku curiga bahkan seorang Demon Jenderal akan terjebak dalam arai ini untuk beberapa saat. Jenderal Yanze mengangguk dalam hati. Aku ragu apakah mungkin untuk menyerang kastil Snowrock dan membunuh tubuh Sui Ying yang sebenarnya. Dia hanya datang kali ini untuk mengintai dan menilai situasi di sini. Tubuh sejati Sui Ying sedang bepergian ke banyak tempat, mencari iblis. Sui Ying bisa mengubah penampilannya, jadi sangat sulit untuk menemukan tubuh aslinya. Karena iblis bersembunyi, mereka menekan aura mereka dan menyamarkan tubuh mereka untuk menghindari ditemukan. Di bawah kondisi ini, juga sangat sulit bagi mereka untuk menemukan Sui Ying. Tapi akan ada waktu. Ketika tubuh Sui Ying yang sebenarnya kembali ke kastil Snowrock, maka itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membunuh Sui Ying. Sayang sekali, tidak ada cara untuk menyerang kastil Snowrock-nya. Risikonya terlalu tinggi. Jenderal Yanze menyerah pada gagasan itu. Aku harus bersabar untuk memastikan kematiannya. Aku perlu menunggu kesempatan dan memenggalnya dalam satu gerakan. Dia mengambil satu langkah ke depan. Sua. Jenderal Yanze langsung menembus ke dalam kekosongan dan menghilang. Jenderal Yanze sangat berhati-hati. Dia telah menjelajahi avatar iblisnya. Sama seperti bagaimana manusia Saint Transcendent dapat menggunakan avatar Ki, iblis yang kuat juga dapat menggunakan energi iblis mereka untuk membuat avatar. Karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan diri saat mereka berada di dunia Siaklan, namun, jarang ada iblis yang membuatnya. Avatar iblis dibuat dari energi iblis terkondensasi, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Tidak peduli di mana itu akan mengekspos iblis dan menjadi terdeteksi oleh transenden manusia menggunakan energi dunia. Jika avatar iblis terbunuh, jiwa iblis juga akan menderita. Iblis hanya akan menggunakan avatar iblis saat benar-benar diperlukan. Bahkan Jenderal Yanze hanya menggunakannya karena dia ingin mengintai Kastel Snowrock sendirian dan cepat-cepat pergi. Dia tidak akan berani untuk berjalan atau tinggal untuk waktu yang lama. Hilang. Ketika Sui Ying baru saja selesai membuat laporan ke Istana Infernal ketika iblis bersisik ungu, kecil, kurus sudah menembus ruang dan pergi. Dia sudah pergi, Sui Ying segera melaporkan ke Istana Infernal. Segera, Kepala Istana Chen membalas Sui Ying. Sui Ying, iblis demigod yang kamu gambarkan pastilah Yanze. Berdasarkan investigasi kami, ia adalah keberadaan yang menakutkan. Kekuatannya tidak terduga, dia benar-benar berhati-hati dan tidak pernah bentrok dengan kami sebelumnya. Kami tidak tahu lebih banyak tentang dia, tapi kami tahu bahwa semua iblis dari 5 provinsi utara berada di bawah komandonya. Sui Ying terkejut. Seluruh 5 provinsi utara. Ya, dia bisa dianggap sebagai Raja Iblis dari 5 provinsi utara. Pemimpin tertinggi. Jelas Kepala Istana Chen. Dia juga musuh terbesar fraksi Daois Airmu. Ini semua yang kita ketahui tentang dia. Sekarang adalah waktu yang penting untuk mengumpulkan informasi terperinci. Singkatnya, pastikan tidak bertarung dengannya, dan jika mungkin, hindari dia. Dimengerti, jawab Sui Ying. Dari kontaknya yang sederhana dengan Jenderal Yanze tadi. Dengan energi dunia, dia merasakan aura iblis yang keterlaluan dan sangat kuat. Sui Ying tahu bahwa aura makhluk dengan kekuatan rata-rata tidak akan lenyap seketika. Demikian juga, aura tidak akan melonjak hingga tingkat ini.
Iblis itu dengan sengaja melepaskan aura untuk provokasi, atau dia benar-benar berhati-hati dan hanya mengirim avatar iblisnya. Perasaan itu, Sui Ying mengerutkan kening. Itu benar-benar tidak nyaman. Dia merasa bahwa iblis demigod Yanze telah dapat melihatnya sepenuhnya. Perasaan semacam ini membuat Sui Ying sangat waspada. Sui Ying tahu bahwa indranya tidak memberinya alarm palsu. Ada alasan bagus baginya untuk merasakan apa yang dirasakannya. Dia tahu beberapa jenis energi telah meresap ke area itu dan memata-matai dirinya. Sayangnya, dia tidak bisa menahan energi ini karena levelnya masih terlalu rendah. Dikatakan bahwa Demon Demigod setara dengan demigod top Xia klan kami yang dipersenjatai dengan senjata dewa, merenungkan Sui Ying. Masih ada celah dengan kekuatan individu transcendence Xia klan kami. Sebagian besar iblis dilahirkan oleh abis kegelapan, dan hanya segelintir yang merupakan keturunan iblis lain. Dibandingkan dengan manusia, iblis memiliki garis keturunan primordial bawaan yang lebih kuat. Sama seperti bagaimana iblis peringkat 5 memiliki tubuh abadi, demigod iblis bahkan lebih mengancam. Mereka memiliki tubuh tirani yang tak tertandingi, dan kekuatan iblis mereka lebih sombong daripada Ki Transcendent. Dapat dikatakan bahwa dasar mereka, keterampilan bawaan, dan aspek lainnya dapat sepenuhnya menekan pria Xia klan. Selain itu, populasi iblis-iblis Dark Abyss tidak dapat diukur. Adapun kecakapan individu, mereka memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran, dan pemahaman mereka tentang misteri yang mendalam berhubungan erat dengan pertempuran. Sebaliknya, Transcendensia klan berkembang di lingkungan yang damai. Mereka juga memiliki kecakapan tempur jarak dekat yang lebih lemah. Musuh terbesar Daois fraksi air kita. Mata Sui Ying berbinar. Jenderal Yanze. Setelah penampilan Jenderal Yanze di Kastil Snow Rock, pemimpin tertinggi 5 provinsi utara menghilang tanpa jejak. Meskipun Si Kongyang, Chowking dan Ciki Yubai secara pribadi mencarinya, mereka masih tidak dapat menemukannya. Tubuh sejati Sui Ying terus mencari jejak iblis di seluruh provinsi Sun yang tenang. Saat dia melakukannya, dia menuju ke utara. Sebelumnya, dia terus menjaga dan menunggu di kota Water Rites. Karena tidak memiliki hasil mencari dengan cara itu, dia menyerah taktik itu dan mulai bepergian. Dia pergi ke desa-desa pegunungan. Berjalan di jalan utama. Kota yang dikunjungi. Setiap tempat yang dia datangi, Sui Ying akan selalu mempertahankan kendalinya terhadap energi dunia untuk menyelimuti dan memeriksa wilayah 100 km di sekitarnya. Namun, sepertinya semua iblis di Provinsi Sun yang tenang telah menghilang. Dia tidak bisa menemukan jejak iblis. Sui Ying kadang-kadang bahkan bertindak sopan dengan harapan menangkap ikan besar lainnya. Sebelumnya, dia telah membunuh iblis peringkat 4 dan menemukan sumur iblis, menukar 300.000 poin kontribusi. Sayang sekali. Belum lagi iblis, dia bahkan tidak bisa menemukan altar utama dari Dewa Iblis. Sebaliknya, ia telah membunuh sejumlah besar bangsawan, perampok, dan sampah serupa lainnya yang berkorupsi. Angin dingin bersiul. Cuaca menjadi lebih dingin dan populasi semakin jarang ketika dia mendekati bagian utara Provinsi Sun Tranquil. Di dataran tertutup salju yang tak terbatas, populasinya sangat jarang sehingga orang hanya bisa melihat desa kecil sesekali setelah mereka melakukan perjalanan selama 5 hingga 50 km. Rakyat jelata di sana menggunakan giring sebagai alat transportasi. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di tempat yang sangat dingin ini. Orang-orang nyaris tidak bisa bertahan hidup di tanah ini. Di utara adalah dataran salju besar mutlak yang paling utara. Seluruh wilayah 50.000 km itu adalah tanah terlarang bagi manusia. Dunia telah menjadi hamparan putih yang luas, sangat bersih. Sui Ying berjalan di atas salju, meninggalkan serangkaian panjang jejak kaki. Beberapa bulan kemudian, karena dia secara sukarela menjadi seorang ksatria dalam baju besi yang bersinar, dia telah melihat terlalu banyak kekejaman, gitu banyak sehingga mempengaruhi suasana hatinya. Sekarang dia telah tiba di bagian paling utara dari Provinsi Sun yang tenang, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Ketika ia berjalan di salju yang sunyi sepi, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang, seolah jiwanya telah dibersihkan. Dunia ini secara alami luas dan tanpa batas. Sui Ying berdiri di puncak gunung salju. Dia memandang hamparan putih yang jauh dengan beberapa danau beku, pohon, dan hal-hal lainnya.
Perasaan luas itu benar-benar tiada taraf. Sui Ying duduk bersila di puncak gunung. Dia mengeluarkan sebotol anggur, meminumnya dengan santai sambil menonton pemandangan. Dia merasakan kesenangan setiap kali dia berada di gunung salju, menatap dunia. Tampaknya tanpa batas karena bahkan dengan penglihatan atasannya, dia masih tidak bisa melihat akhir. Bumi yang luas, mampu menopang segalanya, bisik Sui Ying dengan lembut. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak dalam benaknya. Bumi. Mata Sui Ying berbinar, jiwanya benar-benar menyatu bersama dunia. Dunia Myriad Existence Energy menyatu dengannya dan bergegas maju. Ada angin yang fleksibel, api yang keras dan menyala-nyala, air yang lembut dan tak terduga. Dan bumi, mengandung kekuatan bumi yang tak berujung dan berat. Tanpa batas, mampu menanggung dan mendukung Myriad Existence. Terlalu cantik. Sejak masa mudanya, Sui Ying telah berjalan di jalan yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh dunia, namun dia tidak pernah mengalami perasaan mabuk seperti itu dari bumi. Bumi, tak terbatas dan luas. Bumi, mirip dengan cinta orang tua dan toleransi untuk anak mereka. Bumi adalah fondasi dunia. Pertumbuhan tanaman yang tak terhindarkan, aroma bunga menyebar di udara, burung-burung terbang bebas di langit, dan gemericik air yang mengalir melalui anak-anak sungai. Semuanya hanyalah sepotong kecil bumi. Sejak didirikannya Myriad Existence, bumi dipenuhi dengan vitalitas, dan sebagai imbalannya, Myriad Existence mampu mempertahankan kehidupan karena bumi tidak pernah kembali ke kekosongan masa lalunya yang kosong. Bumi. Dunia. Sui Ying menutup matanya. Dia membenamkan jiwanya sepenuhnya ke dalam perasaan ini. Dia telah merasakan perasaan ini di masa lalu, tapi tidak pernah sepenuhnya menangkapnya sampai hari ini ketika Sui Ying akhirnya merasakan sepenuhnya keindahan bumi. Itu bisa dilihat di setiap partikel tanah pegunungan, membentuk bumi yang luas dan tak berbatas secara keseluruhan. Meskipun satu partikel tanah mungkin tidak tampak sangat indah, agregat dari fragmen yang tak terhitung ini menghasilkan pembentukan bumi. Duduk bersila di puncak gunung salju, pemuda berjubah hitam ini sepenuhnya tenggelam dalam keindahan bumi yang tak ada habisnya. Bintik-bintik cahaya kekuningan mulai muncul dan berputar di sekelilingnya. Kecemerlangan tak berujung ini, seperti kehangatan seorang ibu dalam rahimnya, meliputi semua. Misteri bumi yang mendalam dari Sui Ying telah memasuki tingkat pemahaman pertama dalam Realm of Myriad Existence. Semua misteri yang mendalam dari berbagai macam keberadaannya sangat luas dan tak terbatas, dengan berbagai jalan untuk memahami setiap misteri tunggal. Beberapa orang memahami misteri ruang yang sangat besar sebagai bentuk teleportasi, seperti Pu Yang Bu. Sementara yang lain memahami misteri yang mendalam dari ruang bayangan seperti Yu Feng. Beberapa orang memahami aspek tentang Space Age seperti Zhang Peng. Dengan logika yang sama, langkah pertama menuju misteri bumi yang mendalam memiliki banyak arah yang berbeda. Apa yang dipahami Sui Ying pertama kali tentang misteri bumi yang mendalam adalah konsep penerimaan, untuk menunjukkan toleransi terhadap segala sesuatu dan menerimanya sebagaimana adanya. Dia tetap duduk di puncak gunung salju selama 2 minggu. Akibatnya, salju telah menumpuk di atasnya, membuatnya tampak seperti manusia salju. Jelas, perendaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ke dalam keindahan bumi telah menyebabkan penambahan bumi ke dalam api, air, dan angin, dengan masing-masing unsur saling membantu satu sama lain. Penggabungan unsur-unsur ini secara kolaboratif menyebabkan laju pemahaman keseluruhan yang lebih cepat. Peng, akumulasi salju tiba-tiba meledak keluar. Sui Ying berdiri di sana di tempatnya. Siapa yang mengira bahwa aku akan dapat mencapai tingkat kedua Myriad Existence dalam misteri mendalam bumi dalam satu tempat duduk, pikir Sui Ying, terkejut dengan langkah pemahamannya sendiri. Misteri api mendalam miliknya sendiri membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk mencapai tingkat kedua dari tingkat pertama. Adapun misteri air yang mendalam, butuh 1 hingga 2 tahun. Misteri angin yang mendalam mengambil lebih sedikit dari itu. Tapi kali ini, misteri bumi yang mendalam sebenarnya hanya memakan waktu setengah bulan. Alasan utama adalah bahwa keempat misteri mendalam yang berbeda ini dapat bergabung dengan satu sama lain dengan mudah. Dengan memilih jalan yang benar, efisiensinya dalam pemahaman juga sangat cepat.
Awalnya, ia menjadi sadar bahwa teknik tombaknya terlalu kaku dan mudah patah karena pemahamannya tentang api. Setelah mengidentifikasi masalah, Sui Ying menambahkan misteri air yang sangat. Dia menemukan perpaduan antara dua elemen menjadi sangat alami. Ketika ia merasa bahwa seninya tidak memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, dia memahami misteri angin yang mendalam. Melebur angin dengan air dan api relatif mudah karena fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah atribut yang kurang. Dan sekarang, dia baru saja menyelesaikan pemahaman misteri bumi yang mendalam dari konsep penerimaan. Secara alami, bumi pada dasarnya akan menerima tidak hanya unsur-unsur air, api, dan angin, tapi juga semua keberadaan segudang lainnya. Oleh karena itu, saat Sui Ying memahami misteri bumi yang mendalam, laju fusi antara empat elemen secara alami akan sangat cepat. Dan juga, sejak dia menjadi orang suci, jiwanya menjadi lebih kuat, sehingga meningkatkan tingkat pemahaman. Aku bertanya-tanya apakah itu akan mempengaruhi keseimbangan saat ini dari bentuk embrionik makna sejati dari penindikan ekstrim. Sui Ying mengerutkan kening pada pikiran itu. Itu adalah kekhawatiran terbesarnya. Meskipun, di dalam hatinya, dia merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan mengikuti jalan ini. Tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Penggabungan misteri yang mendalam, bukan tentang berapa banyak misteri yang menyatu, tapi tentang keseimbangan. Awalnya, dia memiliki waktu yang sangat sulit menggabungkan water, fire, dan wind untuk membentuk ekstreme piercing. Jika dia menambahkan misteri mendalam lainnya, itu mungkin benar-benar menghancurkan keseimbangan lukisan indah yang dia ciptakan dengan hanya beberapa sapuan kuas pada karya seni. Itu akan memusnahkan bentuk embrionik dari makna sejati. Bagaimanapun, dia masih beralasan bahwa titik ekstremitas adalah asal dari semua keberadaan, dan itu juga merupakan akhir dari segalanya. Selama fusi unsur baik, tidak boleh ada ketidakseimbangan. Itu hanya teori. Menghipotesiskan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Semua orang tahu tentang ruang dan waktu, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa memahaminya? Mari kita coba saja. Sui Ying terus berjalan menuruni gunung salju, berjalan di bumi yang besar. Ketika ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ia melewati desa-desa dan mengamati kehidupan orang-orang yang tinggal di sana. Dia berjalan di tengah-tengah mereka, tapi pada saat yang sama, dia sendirian. Kesepian semacam ini. Sui Ying merasa sedikit gembira. Setelah membaca buku-buku yang tak terhitung jumlahnya tentang demigos, ia teringat sebuah kutipan dari salah satu jilid, hanya ketika jiwa manusia memahami perasaan kesepian, kebijaksanaan sejati bersinar. Sebaliknya, jika seorang pria selalu bercampur di tengah-tengah perusahaan orang lain, jiwanya akan diselimuti lapisan debu, menyebabkan dirinya terperosok dan ditipu untuk meyakini bahwa ia bijak. Kesepian akan memurnikan jiwa, membersihkannya menjadi kondisi yang cemerlang, dan tentu saja, kebijaksanaan akan mengikuti. Petik 2. Sui Ying akhirnya mengerti arti di balik perkataan ini. Di masa mudanya, Sui Ying berlatih tombaknya dan mengabaikan semua gangguan lainnya. Sementara dia tinggal di Kastil Snow Rock, dia mengabaikan rutinitas sehari-hari lainnya. Seperti seorang fanatik, ia semata-mata fokus pada berlatih semakin banyak, memungkinkannya untuk mencapai kemajuan yang tak tertandingi. Setelah perbaikan seperti itu, ia melanjutkan dengan tinggal sendirian di sebuah rumah bambu di belakang gunung tanpa pelayan. Setelah menjadi transenden dan memasuki ibu kota Xia, situasinya berubah secara drastis. Dia memasuki Scarlet Cloud Mountain Ward dan berada di bawah pengawasan ketat oleh kepala fraksi Sikongyang dan Master Senior Gong Yu. Mereka memaki-makinya secara berlebihan. Memarahi terus-menerus ini menyebabkan dia merasa ragu tentang keputusannya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia mempertanyakan tindakannya sendiri. Dia membaca semua buku yang tak terhitung jumlahnya tentang leluhurnya. Sebelum akhirnya, hatinya menjadi yakin akan jalan yang telah dia pilih untuk dirinya sendiri. Terlepas dari kritik dari kepala fraksi Sikongyang dan yang lainnya, dia telah memutuskan akan berjalan di jalannya sendiri dengan hati yang sepenuhnya mendukungnya. Pada saat itu, Sui Ying telah rela menerima kesepian dan kesulitan yang mungkin dia alami saat bepergian di sepanjang jalan yang dipilihnya. Sejak saat itu, hatinya menjadi kencang, dan gangguan orang lain di sekitarnya tidak lagi berpengaruh.
Perubahan ini meningkatkan tingkat peningkatannya, yang mengarah pada pemahamannya tentang bentuk embrionik dari makna sejati pendidikan ekstrim pada penyelesaian misi jalan gunung. Setelah kembali ke kota asalnya, dia melakukan perjalanan ke lokasi yang berbeda, mengamati kehidupan manusia sebelum dia akhirnya memasuki keadaan kesepian sejati. Sejak menjadi seorang suci, jiwanya menjadi semakin jelas dan terang, tapi tidak sampai sekarang dia akhirnya menyadari apa yang kurang dalam dirinya, misteri bumi yang mendalam. Misteri mendalam ini yang melahirkan penerimaan untuk semua keberadaan myriad lainnya adalah yang ia butuhkan. Berderit, di bagian utara Provinsi Sun Tenang, sekelompok mayat bandit berbaring di sisinya. Beberapa orang yang selamat dari karavan berdiri dalam keadaan syok. Terima kasih, Tuan Besar, karena telah menyelamatkan hidup kita. Terima kasih, Tuan. Anggota kelompok karavan ini termasuk lelaki tua, dewasa muda, dan bahkan anak-anak. Lagi pula, dengan perjalanan panjang semacam ini, selalu ada beberapa keluarga yang bergabung dengan karavan demi keamanan dalam jumlah. Ambil senjata para bandit ini. Cepat pergi dan berjalan menuju kota di depan, kata Sui Ying. Sosoknya melintas sebelum memasuki gunung besar di dekatnya. Secara lahiriah, dia muncul sebagai orang dengan tingkat pertempuran Silver Moon Keni. Sebagai seorang transenden yang mencari jejak iblis, ia harus waspada. Lagi pula, iblis juga mencari transenden. Di puncak gunung. Berdiri di puncak, Sui Ying mengabaikan anggota karavan yang tersisa yang pergi dalam perjalanan mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, pikirnya, bandit ada di mana-mana. Meskipun pekerjaan mereka bermanfaat bagi seluruh klan Xia, manusia fana ini menjalani kehidupan yang sulit. Ini membuat aku sakit hati melihat mereka hidup seperti itu. Dia memahami ini dari membaca banyak buku. Karena kerja keras dan penderitaan mereka sejak awal, klan Xia telah mampu bertahan di dunia fana ini. Ketika orang-orang fana mengalami banyak cobaan dan menjalani kehidupan yang sulit dengan bandit-bandit di sekitar. Di bawah ancaman seperti itu manusia berusaha untuk memperbaiki dan mengatasi keadaan mereka saat ini, mengarahkan mereka untuk bergabung dengan tentara dan mempelajari seni Qi atau sihir. Hanya melalui banyak situasi hidup dan mati mereka dapat memperbaiki diri menjadi lebih kuat. Dengan hanya kedamaian di dunia, sangat sedikit yang akan memilih jalur pelatihan yang sulit dalam situasi hidup dan mati, yang mengarah pada penurunan jumlah transenden yang muncul dari klan Xia. Dari generasi ke generasi, kekuatan klan Xia akan terkikis. Sampai akhirnya, mereka akan kehilangan status mereka sebagai penakluk dari dunia fana ini atau bahkan dimusnahkan. Aku berharap dalam waktu dekat, Xia klan aku akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, memungkinkan orang-orang fana ini untuk tidak hidup dalam kesulitan seperti itu, Sui Ying berpikir sendiri. Pasangan Dong Bolai selalu memperlakukan rakyat jelata ini dengan sangat baik. Pajak atas orang-orang yang tinggal di tanah mereka adalah salah satu yang terendah, dan mereka melakukan upaya terbaik untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, pasangan Dong Bolai selalu dicintai oleh orang-orang. Sui Ying tumbuh dalam lingkungan seperti itu, dan dia tentu saja menginginkan rakyat jelata memiliki kehidupan yang lebih baik. Siu. Sui Ying dengan santai menusuk jarinya. Jarinya menembus lapisan ruang, sebelum menghilang dan muncul pada jarak 0,3 meter. Penindikan ekstremitas. Sui Ying menyeringai. Kesetimbangan tidak rusak. Penggabungan bumi ke api, air, dan angin sama sekali tidak merugikan arti sejati. Dari waktu ke waktu, ia memeriksa dan menyesuaikan fusi sebelum akhirnya mencapai tahap kesempurnaan. Ekstreme Piercing saat ini menjadi lebih stabil. Kekuatan penetratifnya meningkat 3 kali lipat. Sui Ying memperkirakan, meskipun ia naik menjadi 3 kali kekuatan aslinya, itu masih hanya bentuk embrionik dari makna sejati kelas 2. Peningkatan daya penetrasi adalah masalah kecil. Lebih penting lagi, perpaduan bumi, api, air, dan angin ini tidak menghancurkan bentuk embrionik makna sejati dari penindikan ekstrim. A second grade true meaning. Yang berada di kelas yang sama dengan true meaning of space yang disempurnakan. Saat ini, itu hanya pada bentuk embrioniknya. Di masa depan, gitu dia benar-benar memahami makna sejati dari penindikan ekstrim, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif yang sangat besar. Pada saat itu, dia akan bisa menembak ke langit.
Meskipun mimpi Sui Ying adalah untuk mencapai kesempurnaan teknik tombaknya, penghancuran Second Min True Meaning pasti akan membuat hatinya sakit karena kehilangan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.